Oki Rengga benar-benar membuat Fahri Husaini ini kena mental. Fahri memang sempat beberapa kali bilang, jangan terlalu membanggakan pemain naturalisasi. Nantinya akan menyakiti perasaan pemain lokal. Nah, ini cuplikan video yang ucapan dari Fahri Husaini ya. Pesan saya sekarang, saya sampaikan bahwa tidak perlu berlebihan ya memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi ini. Ya, karena tanpa disadari pujian yang berlebihan itu bisa menyakiti pemain-pemain lokal kita. Dan inilah video ucapan Oki Rengga di podcastnya Akmal Marhali. Jangan terlalu membangga-banggakan pemain naturalisasi. Itu menyakitin hati pemain lokal. Gue bilang, kalau pemain lokal hatinya sakit, gak usah jadi pemain bola. Karena udah jelas mentalnya jelek. Ya. Kalau dia punya mental bagus, dia nggak akan pernah sakit hati. Dia pasti bakal, oh iya, aku kalah saing nih. Aku harus meningkatkan performaku supaya aku bisa dipanggil timnas, supaya aku bisa main lebih bagus dari sini. Kok malah dikasih omongan kayak gitu? Ya makin terlena lah pemain-pemain lokal. Terus aku bilang lagi, jangan terlalu membanggakan pemain naturalisasi, menyakiti hati pemain lokal. Ku kirimin video semua pemain lokal mukulin wasit, hantam semua segala. Itulah yang kalian banggakan pemain lokalnya tuh. Kayak gitu tuh. Pening kali kepala gue bang. Salam olahraga. Ya teman-teman, pernyataan konyol yang disampaikan oleh Fahri Husaini bahwa jangan terlalu membanggakan para pemain naturalisasi karena itu akan menyakiti para pemain lokal. Sebuah balasan yang sangat menohok dari Oki Rengga ya, bahwa jika masih ada pemain lokal yang merasa sakit hati dengan hadirnya para pemain naturalisasi, lebih baik tidak usah menjadi pemain bola. Benar. Saya kira cara kita untuk membalas, membuktikan bahwa kita ini adalah terbaik, bahwa pemain lokal itu lebih baik dari naturalisasi adalah dengan berlatih, ya, dengan menunjukkan skill dan kualitas, bukan dengan menunjukkan bahwa para pemain kita ini sering tawuran dengan wasit di atas lapangan. Itu namanya kampungan. Memang saya katakan si Fahri ngebacot Husaini ini sama seperti seorang provokator. Kenapa tidak? Orang ini kan pernah ditunjuk oleh Menpora ya kalau saya tidak salah untuk menjadi asisten pelatihnya Coach Sintayong ketika itu. Tetapi dia dengan tegas menolak. Mungkin di dalam hati dia beranggapan bahwa kualitas saya kan setara dengan Coach Sintayong. Fahri, Coach Sintayong itu pelatih kelas dunia. Jangan Anda samakan antara Anda dengan Coach Sintayong. Anda kok merasa diri bahwa Anda paling hebat sih? Oke, kita mengakui bahwa Anda pernah membawa timnas U16 juara Piala AFF. Tapi itu kan hanya level Asia Tenggara. Kok Anda mau menyamakan dengan Coach Sintayong yang levelnya dunia, pernah membawa Korea Selatan main di Piala Dunia, pernah membawa Korea Selatan mengalahkan juara Piala Dunia Jerman ketika itu. Lalu Anda menyamakan diri Anda dengan Coach Sintayong. Ini orang menurut saya sangat sombong ya. Beda dengan Coach Indra Safri yang dia mau ditunjuk sebagai apa dia mau. Tetapi tidak bagi si kumis yang satu ini teman-teman. Diajak Pak Menpora waktu itu Pak Menpora, Pak Amali ketemu Sintayong pertama. Waktu saya jabat tangan saya, Sintayong nanya, Fahri Husaini. Oke. Saya ngomong sama Pak Ibul, saya bilang ini minta Fahri Husaini. Untuk asisten? Asisten. Nggak mau. Nggak mau dia? Nggak mau. Menolak ya? Menolak. Jadi kalau dia bilang menolak, dia betul? Betul, dia menolak. Ya, dia punya alasan untuk menolak. Nggak apa-apa juga, gitu. Nggak ada masalah gitu. Tapi maksud saya, ya kita, mungkin Fahri merasa bahwa dia sejajar dengan Sintayong, nggak apa-apa juga. Itu hak dia untuk merasa itu. Tapi faktanya Sintayong ini kan pelatih kelas dunia. Ya. Jerman juara. Jerman pernah dikalahin. Kalah sama dia. Juara dunia bertahan. Iya, juara bertahan. Kalah sama dia. Terus kita mau gimana?
Korea Selatan sekarang kalah sama dia. Justru Timnya itu, sendiri, oke, terus? justru itu. Jadi menurut saya, masa sih lu nggak ngelihat ada kelebihan Sintayong? Lalu pertanyaannya kenapa Sintayong pakai pemain naturalisasi? Lalu tanya dong ke diri kita masing-masing, siap nggak anak-anak kita? Nah, kan harus yang kita ingat juga gini, Helmi. Anak-anak pemain bola, dan bukan cuma pemain bola, atlet kita rata-rata itu dari kelas menengah bawah. Kelas menengah bawah di Indonesia metode makannya kan cuma AMK. Asal makan kenyang. AMK. Iya kan? Asal makan ya. Mau itu instan, mau itu pokoknya yang penting kenyang. Iya. Kan sementara gizi kan harus nutrisi gizi itu harus Nah, kalau dia dari kelas menengah bawah bagaimana mau dapat itu? Itu pertama. Kita lihat sekarang anak-anak pemain yang ada sekarang, termasuk pemain-pemain yang lokal yang ikut di sini, nggak ngos-ngosan tuh. Marcelino misalnya. Marcelino ya. Okay. Terus Sadli itu nggak ada yang ngos-ngosan. Kenapa? Arhan nggak ada yang ngos-ngos. Kenapa? Mereka main di luar. Pertanyaannya, kok mereka bisa main di luar, yang lain nggak bisa? Kan ada tuh pemain yang mengatakan kita sama mereka 11-12. Ya mungkin, tapi di jalur yang lain, di jalur yang ini pasti 20 lawan 3 gitu. Kan itu, dia nggak ngos-ngos. Kenapa? Karena main di luar. Dan yang paling fundamental nih, yang nggak banyak orang tahu, pemain Indonesia itu di zaman yang lama, sekali lagi saya nggak mengurangi rasa hormat, rasa cinta saya, rasa bangga saya kepada mereka semua, karena mereka adalah bagaimanapun sudah mengabdikan dirinya untuk dunia sepak bola kita. Minder. Ada gitu ya, Bang? Bukan gitu lagi. Begitu ketemu orang ngomong bahasa Inggris ya, ngomong Korea, minder. Orang kalau minder ilmunya hilang. Sehebat apapun. Orang kalau minder, ilmunya hilang, sehebat apapun. Pernyataan ini lebih cocok disematkan kepada seorang Fahri Husaini. Ya, saya kalau berposisi sebagai Fahri Husaini ketika itu, saya akan menerima tawaran dari Kemenpora ataupun PSSI untuk menjadi asisten pelatihnya Coach Sintayong. Karena saya melihat bagaimana level kualitas dari Coach Sintayong tentu lebih di atas saya. Ya, dan saya akan belajar. Saya akan mencuri ilmunya. Harusnya itu yang dilakukan oleh Fahri Ngebacot Husaini. Bukan dia malah menolak. Ya memang itu hak dia. Tapi kan saya pikir ya, mungkin ya, rencana PSSI ketika itu ingin menjadikan Fahri Ngebacot Husaini ini sebagai pelatih. Tetapi harus melalui tahap demi tahap ya. Harus menjadi asisten biar bisa mencuri ilmu. Sama seperti yang dilakukan PSSI terhadap Coach Nova Arianto. Dia dijadikan asisten dulu bersama Coach Sintayong biar bisa mencuri ilmu. Kemudian dia ditempatkan di Timnas U16. Dan itu terbukti bagaimana gaya permainan Timnas U16 asuhan Coach Nova Arianto itu bahkan sangat mirip dengan tim nasional yang diasuh oleh Coach Sintayong. Ya, segi permainan, fisik, metode pemilihan pemain itu tidak neko-neko. Lah ini Fahri baru sekelas juara Piala AFF saja kok sombong sekali sih. Menolak tawaran dari PSSI, menolak tawaran dari Kemenpora. Kemarin tahu nggak yang namanya juara AFF itu dikalahkan oleh Pon Sumut 2-1. Tapi wah itu banyak cercaan banyak lah ini dan sebagainya gitu ya. Kemudian sebelumnya lagi di Toulon itu juga begitu kan. Padahal lawan-lawannya mengerikan sebenarnya. Ada U23-nya, ada U22 dan negara juga hebat-hebat tuh. Ukraina itu berapa itu? U23 itu atau U22-nya. Nah, ini hebatnya. Dalam uji coba lemah, tapi ternyata juara. Itu gimana itu coach bisa menatanya masuk ke dalam sampai puncaknya juara kemarin. Nah, ini cerita nih. Iya, mungkin kita tarik ke belakang ya Bang ya. Oke. Ini sebenarnya tim ini bisa juara kan
begitu tiba-tiba. Jadi kan Pak Ketua Umum memang kan concern banget dengan tim nasional, baik senior U23, U20 dan U17, dan masing-masing kita itu kan dikasih tugas untuk membangun tim tersebut. Nah, ini dimulai dari Desember. Kita mulai di Qatar. Jadi TC pertama itu di Qatar. Sebagai pelatih tentu ada, kalau saya kan kontrak sampai 2027. Betul. Dari 2027 itu saya breakdown kerja tahunan. Dari kerja tahunan itu apa aja sih isinya di tahun 2024. Di 2024 ini ada EFF, ini salah satu, dan nanti ada kualifikasi AFC. Betul. Dari situlah kita tim pelatih berdiskusi untuk bikin roadmap. Yang roadmap inilah yang kita berikan ke PSSI, minta support untuk pelaksanaan. Nah, setelah itu ada breakdownnya lagi, kita bikin periodisasi. Nah, di periodisasi itulah kita bentuk di mana kita peaknya, di mana kita nanti yang terbaiknya. Peaknya itu ya. Iya, mungkin ya teman masyarakat kan taunya kalau misalnya kita ada persiapan semuanya harus berhasil, nggak bisa. Betul. Nah, oleh sebab itu periodisasi itu isinya ada sesi latihan, ada uji coba, termasuklah uji coba yang kita rancang, dan kami bersyukur sekali. Toulon dari sisi hasil gol memang kita kalah, tapi makin membaik. Membaik dari awal sampai akhir membaik. Pertama yang kita dapat, kita tahu persis kualitas kita tuh sampai di mana sih. Dengan pemain-pemain yang kita bawa ke Toulon, terus kita main dengan tim yang sebagus Ukraina, Italia, dan itu kan kelihatan kualitas kita. Betul. Nah, dari turnamen Toulon itu apa yang kami dapat? Kita tahu persis siapa sih pemain-pemain ini yang berkualitas. Yang kedua, masih realistis nggak kurikulum kita? Masih realistis nggak game plan kita dengan lawan yang high pressure kayak gitu? Banyak hal-hal teknis yang kami dapat. Nah, dari situ kita evaluasi. Ya kan, kita evaluasi bahwa pemain-pemain ini kita nggak bisa, kita harus cari lagi pemain-pemain yang lebih baik. Nah, itu tujuan uji coba. Ya termasuk uji coba itu kan ada 3 level, Bang. Yang kuat, yang sedang, yang di bawah kita. Betul. Mengenai yang PON, yang pelatihnya juga sudah menganut sport science. Sport science. Saya melihat tim abang, tim PON, Sumut ya, yang VO2 max-nya superior semua. Saya bilang ke pelatih saya, ini kalian bisa kalah, saya bilang. Karena apa? Dia kejar saja semua bola itu. Itu udah memang superior, hampir 80% superior. Dan apa artinya untuk saya sebagai pelatih tim nasional bangga, Bang. Kalau semua tim PON nanti kayak gitu dipersiapkan kayak gini, itu pemain-pemain SEA Games, pemain-pemain bisa bersumber dari situ. Itu betul. Apalagi kan kemarin kan Coach Indra juga yang talent scouting mereka gitu. Itu beda lagi. Beda lagi. Itu sebagai dirtek. Kan semuanya boleh dibantu. Betul. Yang intinya tim Sumut itu memang benar-benar dari mulai pemilihan pemain, pemilihan pelatih kan dirombak waktu itu kan, dan pemainnya dipilih ya ada dasarnya gitu. Ya memang dari kemarin tuh yang sebelumnya tinggal 5 coach. Tinggal 5 orang ya. Tinggal 5 orang. Ya apa boleh buat? Yang ini kan bener, nggak ada titipan, beneran main gitu. Betul. Nah, kalau bisa kan semua aspro. Tapi coach, saya tanya ini ya. Itu coach saya yang di Sumut itu, dirtek saya tuh, coach Ridwan itu pun juga ngomong. Kita harus belajar betul nih dengan coach Indra ini. Gimana bikinnya nge-picknya gitu loh. Membangun pick. Dan dia tuh ngomong kemarin waktu kita masuk semifinal baru. Iya. Lihat Bang nanti, aku yakin masuk final dan juara nih Bang. Gimana cara itu? Itu kita pelajari betul. Membangun pick itu gitu. Iya, bersyukur nih kalau saya memang sudah ada dirtek di daerah yang mulai berpikir ke arah itu. Ya teman-teman, kita ingat saat itu sebelum ajang Piala AFF mulai ya,
pernah tim nasional kita U19 itu melakukan uji coba dengan tim PON ya di Sumatera Utara, dan saat itu timnas U19 kalah 1-2, dan kekalahan itu bahkan menjadi bahan hujatan netizen terhadap Coach Indra Syafri. Ya, akhirnya sekarang kita mendapatkan sebuah jawaban ya, kenapa setiap uji coba itu tidak harus menang ya, karena uji coba itu sesungguhnya hanya untuk mengetes kekuatan pemain, mengetes kualitas pemain, apakah mereka ini layak atau tidak ya. Kita melihat bagaimana di Toulon Cup kemarin, kita bahkan negara kita ya, Indonesia bahkan menjadi bulan-bulanan dari negara lain ya, karena memang turnamen itu diikuti oleh negara-negara yang boleh saya katakan timnas senior itu langganan Piala Dunia. Artinya secara teknik permainan, secara level pembinaan, mereka lebih baik dari timnas kita. Dan juga teman-teman ketahui bahwa umur pemain timnas yang mengikuti Toulon Cup itu, bahkan mereka ada yang memakai U22, ada yang U23, dan timnas kita U19. Dan yang disampaikan, yang dikatakan oleh Coach Indra Syafri itu terbukti di mana ketika timnas U19 mampu juara Piala AFF kemarin ya. Ini gue suka nih. Jadi pasca juara AFF U19 ya, timnas U19 akan menjalani laga uji coba di Korea Selatan ya. Ya ini semacam mini-mini TC gitulah. Dan kontestannya gila. Ada Argentina U19, ada Thailand U19, sama Korsel U19. Dan ini bakal jadi ajang untuk kayak bongkar pasang pemain lah. Bongkar pasang pemain untuk menatap laga kualifikasi AFC U19 ya. Kalau kita lihat grupnya ya, grup untuk kualifikasi AFC U19 ini, di atas kertas harusnya kita bisa ngelibas semuanya. Kita harus tetap dukung tim ini dengan penuh guys. Gue secara pribadi mau lu head comment apa kayak sama gue, bodo amat. Gue akan selalu straight to the point ya. Kalau misalnya pemain bagus, game plan bagus, gue pasti akan puji. Kalau misalnya ada ruang buat dikritik, pasti gue kritik. Karena mau gimana pun ini timnas kita boy. Semangat Coach Syafri gue percaya sama lu. Walaupun game plan yang lu terapkan tuh udah sangat usang sekali ya, tapi gue yakin ya Coach Syafri ini nggak sembarangan ya. Ayo Coach, cari referensi taktik lagi Coach. Masih bisa dibenahin. Dan yang paling penting, pemain yang emang layak dibawa. Yang nggak layak nggak usah dipaksa dibawa, karena ini bisa jadi masalah mental juga buat pemainnya ya. Kalau misalnya mainnya jelek ya, pasti dihujat. Kita nggak bisa kontrol netizen. Kalau emang dia belum layak nggak usah dibawa. Jangan pernah dipaksa pemain yang nggak layak itu dibawa. Sekali lagi semangat, gila. Siapa yang nyangka kita bakal semaju ini bola kita ya. Ayo netizen bola, kita harus selalu bersuara soal timnas. Ya teman-teman, sedikit catatan mungkin untuk kita semua ya. Nantinya di saat timnas kita akan mengikuti ada sebuah turnamen kecil di Korea Selatan ya, di mana di situ ada Argentina, ada Thailand, kemudian Korea Selatan sendiri juga. Jika nantinya ada kekalahan yang dialami oleh timnas kita, janganlah kalian menjadikan itu sebagai bahan hujatan ya, karena ini tujuan utamanya adalah mengetes sejauh mana para pemain itu bermain ya, tingkat atau level bermainnya para pemain itu sejauh mana. Jadi tujuannya hanya untuk bongkar pasang pemain, mencoba taktik ya, sehingga ketika menghadapi game yang sesungguhnya di ajang kualifikasi Piala Asia itu sudah on the track, tinggal ngegas saja, tidak lagi pikir mana yang harus saya pasang, mana yang saya harus buang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Timnas Indonesia U19 mendapatkan bonus 1 miliar rupiah. Bonus tersebut diberikan untuk skuad Garuda Nusantara yang mana baru saja menjadi juara di ajang Piala AFF U19 2024. Pemberian bonus itu dilakukan pada malam apresiasi Timnas Indonesia U19 di Plaza Mandiri Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri pun menyambut baik pemberian bonus itu. Namun sang pelatih mengatakan ia dan timnya tidak berpuas diri dengan capaian saat ini karena ada target selanjutnya. Indra Syafri pun menegaskan timnya akan fokus
fokus menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025. Walbara Jatim dan rekan-rekan tergabung di grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa yang berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Timnas Indonesia U20 akan bertindak sebagai tuan rumah pada grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. PSSI ingin seluruh pertandingan grup F itu digelar di Jakarta. Ada dua venue yang dibidik oleh PSSI untuk menggelar pertandingan ini. Kedua venue itu adalah Stadion Madia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Sekjen PSSI Yunus Nusi sendiri menyebut kesuksesan Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 membuat pihaknya ingin menggelar kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Jakarta. Yunus Nusi pun berharap masyarakat pecinta sepak bola Indonesia bisa datang langsung mendukung perjuangan tim merah putih di Jakarta. Sebab dukungan itu sangat penting bagi Timnas U20 Indonesia yang menargetkan lolos ke Piala Asia U20 2025. Adapun Piala Asia U20 2025 sendiri akan digelar di China pada 6 hingga 23 Februari 2025. Turnamen itu hanya diikuti oleh 16 negara hasil dari kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 sendiri diikuti oleh 45 negara yang terbagi ke dalam 10 grup. Ketum PSSI Erick Thohir mengklaim training center atau pusat latihan Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara sudah siap. Erick membocorkan ada 2 lapangan yang sudah siap dipakai. Bahkan tempat penginapan untuk pemain Timnas Indonesia Putra juga sudah siap. Sementara untuk Putri akan rampung pada 10 September 2024 ini. Walau demikian, pusat latihan ini akan lebih dahulu digunakan untuk Timnas Indonesia kelompok umur junior. Bob Erick mengatakan ingin Timnas Indonesia junior punya persiapan yang lebih matang. Sudah siap, 2 lapangan sudah siap. Kita prioritas untuk di IKN untuk tim junior dulu supaya paling tidak mereka lebih fokus, lebih bisa melakukan persiapan lebih baik lagi ke depan. Jar mantan Presiden Inter Milan ini, berketurunan Martin Paes, akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAP pada Kamis 15 Agustus mendatang. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024, akan diumumkan apakah kiper 25 tahun ini tersedia atau tidak untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana mantan anggota Exco PSSI itu berharap Martin Paes dapat memenangkan sidang ini. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji juga angkat bicara, di mana CEO Bayangkara FC ini baru mau membahas terlebih detail terkait Martin Paes kelar sidang CAS. PSSI pun membawa kasus ini ke CAS agar Martin Paes bisa segera membela skuad Garuda. Tenaga sang pemain dibutuhkan tim asuhan Sintayong untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan Mauresmo Hinoke dikabarkan akan sulit untuk diproses naturalisasi. Pasalnya menurut laporan dari Bung Binder via YouTube pribadinya, Mauresmo Hinoke punya garis keturunan yang sudah melebihi batas dari aturan FIFA. Dikutip dari unggahan Instastory Instagram @ikiawan7, Hinoke dijelaskan memilih dari keturunan dari sang buyut. Bahkan akun yang kerap membocorkan pemain keturunan tersebut juga menegaskan pihaknya telah berusaha keras mencari data yang valid. Tentu hal tersebut menjadi kabar buruk bagi Hinoke yang memiliki mimpi untuk tampil bersama skuad Garuda. Terlebih ia telah tampil impresif selama Tolotka beberapa waktu yang lalu, sehingga Mauresmo Hinoke bersama Dion Max serta tim Gate masuk rekomendasi Indra Syafri untuk diproses naturalisasi oleh PSSI. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji membocorkan bahwa keputusan Matthew Baker yang kerap memilih Timnas Indonesia U17 ketimbang Timnas Australia U17 tak luput dari faktor dukungan keluarga, terutama dari sang ibu yang lahir di Jakarta. Ini menjadi kabar yang sangat baik karena pemain Melbourne City U18 itu merupakan pemain potensial. Sumarji juga kembali menegaskan Baker akan bergabung ke TC Timnas Indonesia U17 yang akan digelar di Bali. Ia akan bergabung dengan skuad asuhan Nova Arianto untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan ada kans Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebelumnya PSSI menyebut pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada September mendatang. Gelora Bung Tomo jadi pilihan karena akan ada acara di GBK. Pada awal September nanti akan ada kegiatan di GBK terkait kedatangan Paus Franciscus di Jakarta. Namun Zainuddin Amali menjelaskan bahwa PSSI tengah mengusahakan kembali ke GBK. Pasalnya bermain di Jakarta akan lebih menguntungkan pada Indonesia. Lantaran penerbangan dari Arab Saudi ke Jakarta lebih banyak ketimbang ke Surabaya. Apalagi Timnas Indonesia juga sudah terbiasa main di GBK. Dan kata lain, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tak perlu lagi adaptasi banyak dengan kondisi dan situasi GBT. Dari demikian, PSSI wajib menggaransi bahwa rumput GBK layak untuk digunakan. Reker keturunan Jawa Jim Crook menjadi satu dari 3 pemain di skuad U20 Indonesia yang sempat didepak oleh pelatih Sintayong. Meski sempat menjalani trial bersama Timnas Indonesia U20,
Jim Kruk masih dianggap belum memenuhi standar pelatih ST. Kruk kala itu kalah saing dengan Rafael Strijk. Ia pun harus angkat koper dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 bersama Max Christopher. Setelah gagal membela Timnas Indonesia, Jim Kruk diketahui bergabung ke ex-klub Ragnar Oratbangun SC Camber. Kruk akan bermain di tim U21 SC Camber terlebih dahulu untuk melihat kualitasnya lebih jauh sebelum masuk ke tim utama. Di sesi pramusim bersama SC Camber, Jim Kruk tunjukkan kelasnya sebagai calon striker hebat. Ia mencetak gol indah lewat sundulan saat membela SC Camber. Dia yang diunggah oleh Jim Kruk ini pun banyak mendapatkan pujian dari netizen tanah air. Bahkan di kolom komentar kiper Erlangga Setio berikan pujian. Netizen juga banyak yang men-tag akun Sintayong agar Jim Kruk bisa dipertimbangkan lagi untuk membela Timnas Indonesia.